Kaum sarungan merupakan ciri khas atau julukan identik dengan santri. Pembahasan mengenai santri dan pondok pesantren merupakan satu diskusi yang tidak akan ada kesudahan mengenai pola hidup santri, kehidupan santri yang selalu memakai style yang disebut dengan sarung. Maka dari itu santri atau tema kali ini intelektualitas kaum sarungan itu adalah menggambarkan tentang santri. Jadi pembahasan kaum sarungan, intelektualitas kaum sarungan kali ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita, narasumber yang sangat fenomenal, intelektual, dan pokoknya sekabehane. Mari kita sambut dengan ribuan tepuk tangan dan melepaskan ribuan burung dara untuk dua narasumber kita, yaitu Kang Iksan dan Kang Mujib. Tepuk tangan. Pembahasan intelektualitas kaum sarungan kali ini disiarkan secara live di akun YouTube Santri Beling Channel dan juga YouTube Pondok Pesantren Al-Hikmah Lasem Official, dan juga ditonton oleh ribuan atau ratusan santri seluruh Indonesia. Ada yang offline di sini, ada kurang lebih sekitar 1.500 santri selasem, dan juga ada yang online di seluruh Nusantara, yaitu santri-santri Nusantara dan kaum beling Nusantara. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita kenalkan dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Kang Mujib. Beliau dari founder album Santri dan juga dikenal penggerak Dema Stay Al Hidayat atau Styla. Tepuk tangan untuk Kang Mujib. Wes mbah isine apa, yang penting ramene tepuk tangan ya Kang Mujib. Dan yang kedua yaitu Kang Iksan, dikenal dengan Khodimul napa Kang Iksan? Khodimul Majelis Ngaji Ngopi Pusat, yaitu ada di Pekalongan sana, agak jauh memang. Dan juga dikenal dengan aktivis PMII. Apa kepanjangannya PMII? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi dari dua narasumber, seharusnya tiga narasumber. Yang narasumber ketiga yaitu Gus Fajrun, tapi tadi menghubungi tidak bisa hadir karena sedang ngisi pengajian beliaunya itu. Jadi pembahasan intelektualitas kaum sarungan akan dibahas dan dijelaskan secara rinci oleh dua narasumber kita. Yang pertama Kang Mujib dan yang kedua adalah Kang Iksan. Jadi jalannya gini Kang. Yang pertama saya meminta dari dua narasumber ini menjelaskan apa sih intelektualitas kaum sarungan itu menurut panjenengan. Untuk dua orang ini kira-kira maksimal 2 menit lah. Jelaskan intelektualitas kaum sarungan itu apa. Ya langsung saja dimulai. Untuk pertama entah Kang Mujib atau Kang Iksan dulu. Bojo rebutan santri koyo rebutan imam iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Jajang sebagai moderator pada kesempatan kali ini, telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga Kang Mujib untuk memberikan atau berbagi sebuah pengetahuan. Jadi mengenai intelektualitas itu intinya intelektualitas itu tidak lepas dari yang namanya sebuah kecerdasan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh individu. Nah, sedangkan kaum sarungan itu yang seperti tadi dijelaskan oleh Kang Jajang adalah kaum yang apa kan? Tadi jenengan bilang Identik dengan santri. Sebab apa? Santri itu stylenya itu biasanya memakai sarung seperti kangkang yang ada di depan sini itu kan stylenya itu memakai sarung. Nah, ada di sini yang akan kita bahas itu bahwasanya santri itu dalam perjalanannya itu apa sih kecerdasan atau intelektualitas kok kadang masih diragukan, ditanyakan bahasa santri kok santri paling visualnya ngaji,
santri paling isone ngono to, hanya sebatas religius. Padahal kan aspek-aspek yang lain itu juga santri memiliki intelektualitas yang lain, seperti dalam sejarah pun tercatat seperti dalam kisah kemerdekaan Indonesia bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari itu menggemakan apa yang namanya resolusi jihad, bahwasanya santri juga memikirkan tentang bela negara dan lain-lain. Santri pun memiliki dasar yang mumpuni. Ada sebuah makalah yang mengatakan intinya mengambil sesuatu, mempertahankan sesuatu yang masih baik dan mengambil sesuatu yang lebih baik. Ya, kiranya cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik dari Kang Ihsan tadi bahwasanya santri itu atau intelektual itu adalah kecerdasan individu dan kaum sarungan itu adalah santri. Atau karena identiknya santri itu selalu memakai sarung, baik mulai ngaji, makan, bal-balan, roan, pokoknya sekabehane selalu pakai sarung. Dan keterangan dari Kang Ihsan tadi juga dijelaskan salah satu contoh intelektual itu bela negara. Sebelum saya memberi pertanyaan, alangkah baiknya narasumber yang kedua dululah yang akan menerangkan apa sih intelektualitas kaum sarungan menurut founder album santri, album_santri.id, atau juga dikenal dengan dai muda yaitu Al Ustadz Mujib. Moga Kang Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati kepada moderator, yang saya hormati kepada narasumber pemeriksaan. Langsung saja mengenai sejarah tentang para muassis pendiri perguruan tinggi Islam. Tentang perguruan tinggi Islam itu kan pertama awal dicetus itu tujuannya menciptakan lulusan yang ulama, yang intelek, yang ulama. Tujuan utama itu. Akan tetapi kita lihat sekarang perguruan tinggi Islam, apakah bisa melahirkan seperti itu lulusan itu? Kalau hanya mendirikan perguruan tinggi Islam, ternyata nggak bisa melahirkan ulama yang intelek yang ulama. Akan tetapi harus ditambahi dengan komponen yaitu sebuah lembaga yang namanya pondok pesantren. Jadi di dalam pondok pesantren ada sebuah perguruan tinggi Islam. Seperti contoh di Stay Alidayat Langsung kan ada di dalam naungan sebuah pondok pesantren. Jadi ada kaum sarungannya, juga ada kaum inteleknya. Dapat santrinya juga dapat inteleknya. Di sebuah pondok pesantren, kalau pagi dia menjadi mahasiswa, kalau sore sampai malam dia menjadi santri sarungan. Bahkan pada saat menjadi mahasiswa, dia juga berpakaian seperti santri sarungan dan sebagainya. Pada saat sore dia melakukan aktivitas seperti santri, ngaji sorogan, kitab, bandungan dan lain sebagainya dengan atribut santri. Jadi sarungan, fungsi sarung itu kan yang pertama misal sebagai pengganti selimut. Jadi santri kalau mondok, kalau sudah sarungan, kebanyakan santri nggak punya selimut karena sarung itu sebagai pengganti selimut. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua sebagai pengganti celana. Kalau sudah sarungan nggak mungkin pakai celana. Tetapi ada salah satu fungsi yang sangat menarik. Salah satu fungsi yang menarik yaitu sarung adalah sebuah cerminan akhlak yang baik. Dicontohkan pada di lembaga pondok pesantren, semua anggotanya, semua santrinya, bahkan dari kiai sampai ke bawahnya, semua pakai sarung. Kalau sarungan pasti pakai peci. Jadi kalau bersarung, akhlaknya insya Allah cerminan akhlak baik. Tetapi ada juga ungkapan yang kaum nyolong pelem sarungan, togel sarungan. Nah, tapi ada yang berpilah seperti itu.
Ada di Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang menurutmu baik kalau pergi ke masjid. Di Al-Quran seperti itu. Jadi sarung di wilayah itu identik untuk orang apa? Identik untuk kaum santri. Berarti kan zinatakum, apa pakaian terbaik adalah sarung. Jadi begitu. Dengan intelektual kaum santri, yaitu cerminan santri yang mempunyai adab yang baik dan mempunyai pemikiran yang luas. Seperti itu. Terima kasih. Jadi menurut Kang Mujib, intelektualitas kaum sarungan itu adalah seorang santri yang memiliki adab yang baik atau moral yang baik dan juga intelektualitas yang luas. Oke. Jadi hampir sama sebenarnya Kang Ihsan dengan Kang Mujib, bahwasanya kaum sarungan itu adalah santri. Atau kaum sarungan itu identik dengan santri. Saya pernah membaca itu begini. Kaum sarungan kenapa disebut dengan santri? Karena santri biasa memakai sarung dengan falsafah sarung itu sarune dikurung. Perkara sing saru atau perkara sing gak genah itu sing saru yang jelek itu dikurung di tengah sarung mungkin lah, katakan seperti itu. Jadi filosofis dari sarung itu adalah sarune dikurung. Makanya santri setiap hari pakai sarung, kejelekannya itu dikurung, tidak dikeluarkan, tidak boleh karena kalau dikeluarkan ya. Tapi yang menjadi problem juga terkadang seperti yang dikatakan Kang Mujib, wong nyolong pelem pun sarungan. Terkadang bahkan wong tombok nomor pun sarungan. Wong main keplek, main dadu pun sarungan. Mereka juga menyembunyikan kesaruannya itu main keplek sembunyi, adu pitik sembunyi, nyolong pelem sembunyi pasti. Enggak mungkin nyolong pelem tidak sembunyi. Itu juga sarung dengan sarune dikurung. Nah, perbedaan antara sarung yang mencerminkan santri dengan sarung itu bagaimana kan? Pertanyaan receh saya. Nah, itu kan makanya di sini dijelaskan bahwasanya bedanya sing sarungan sang intelek dan tidak. Nah. Gitu loh. Yang intelek itu bahasanya dia bisa menggunakan pakaian atributnya, yang sarung yang dia kenakan dengan kecerdasan dan kesadaran yang dia miliki, tentunya untuk hal-hal yang positif. Ya kadang pakaian itu kan ada kalanya menjadi kultur gitu. Tapi kan ada kalanya kultur yang pakaian itu bisa, jika kita imbangi dengan pemikiran yang baik, akan menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Setuju dengan Kang Ihsan. Jadi itu apa? Mufti Mesir itu kan pernah pada saat khotbah itu kan dia memakai celana dan memakai jas, bukan memakai sarung. Karena di Mesir itu identik sarung itu kaum pengangguran. Santri. Di Mesir itu kaum pengangguran. Pakaian terbaiknya emang ya. Pakaian terbaik pakai celana dan pakai jas. Di Mesir dan di Turki. Makanya ada hadis kan, Nabi ngendikan kan ahsin ala hayatikum. Berpakaian baiklah di tingkahmu, di sekelilingmu. Di sekelilingmu, kalau sarung itu identiknya kulturnya orang baik, berarti kan pakai sholat, pakai sarung juga nggak apa-apa. Tetapi kalau ada di sebuah daerah kok sarung itu kulturnya kok orang nggak baik, malah ngendikan itu sebuah itu haram memakai sarung kalau sholat di situ gitu. Berarti intinya perbedaannya itu pada inteleknya tadi. Ya, Kita sudahi pembahasan sarung karena sarung hanya untuk orang-orang yang pengangguran. Jadi santri-santri di sini itu semua pengangguran, tanpa kerja, oleh duit. Itu identik sebenarnya, kultur itu bukan di Mesir, mungkin di sini pun sama. Para pengangguran intelektual. Nah, sekarang membahas tentang santri. Tadi kan sarungan, kaum sarungan itu santri. Kita membahas sedikit lah tentang santri, mungkin beberapa pembahasan saja. Intelektualitas santri. Ada sebuah pendapat, kalau tidak salah itu Nurkholis Majid. Santri itu kan identik dengan pondok pesantren, tidak bisa lepas dengan komponen pondok pesantren. Seperti tadi perguruan tinggi yang dijelaskan Kang Mujib, perguruan tinggi Islam itu ingin menciptakan atau melahirkan kaum ulama yang intelektualitas, tapi ternyata itu
belum cukup kalau belum ada pondok pesantren. Yang menjadi pertanyaan itu gini, di sebuah jurnal itu ada yang mengatakan pondok pesantren itu bisa menjadi mendorong SDM negara kita. Karena apa? Pondok pesantren itu cara pendidikannya berbeda dengan pendidikan formal. Pendidikan formal mungkin mulai jam 6 sampai jam sekian sampai jam sekian. Tapi pondok pesantren 24 jam itu ada pendidikan. Ngaji jam sekian, bisa malam kadang ada yang di pojok-pojok deres. Kalau bukan di pesantren mungkin di pojok-pojok nge-game atau di pojok-pojok ngelem. Tapi kalau di pesantren di pojok-pojok itu deres, di pojok-pojok itu mutolaah dan lain-lain. Itu yang menjadi acuan bahwasanya pondok pesantren itu bisa mengangkat SDM negara kita. Pertanyaannya, santri itu terkadang, mohon maaf saya ingin mengatakan seperti kata di dalam tempurung. Kowe tahu, wah aku ngalim, aku bisa membaca kitab ini, aku bisa menguasai kitab ini, aku bisa berbicara dengan seorang-orang di dalam pondok pesantren. Nah, tapi hal itu terkadang santri itu kan kurangnya media informasi dari luar. Terkadang santri itu kurang memahami hal luar itu seperti apa, tapi dia hanya mengetahui hal dalam. Sehingga ketika keluar dari lingkungan pesantren, dia akan kaku. Kata-kata, aku itu berbicara dengan siapa? Misalkan santri mulai kecil di pondok pesantren dan dia kuliah di katakanlah kampus yang umum. Otomatis dia akan ada di kultur yang berbeda. Dia akan berada dengan interaksi dengan orang-orang yang berbeda dengan pesantren. Nah, tapi terkadang santri itu seperti tadi, seperti kata di dalam tempurung. Dia nggak ngerti audiens saya siapa. Yang pasti dia ingin berbicara, tetapi kalau di masyarakat yang luas, bukan di pondok pesantren, dia kesulitan. Nah, itu adalah tantangan intelektualitas santri atau intelektualitas kaum sarungan menurut saya. Nah, caranya mengatasi itu bagaimana? Karena kan kita punya harapan dan tantangan. Harapan kita mengangkat SDM bangsa. Santri harus bisa mengangkat sumber daya manusia bangsa dengan intelektualnya tadi. Tapi tantangan kita terkadang santri lupa. Santri itu seperti, wah aku sudah di atas, tapi ternyata dia tidak bisa memahami audiennya. Bagaimana menurut Kang narasumber dan Al-Ustad ini? Monggo lo ngopi dulu, ngolah pikir biar encer. Lho iki piye sing siji kok gak enek kopine iki? Iki Enggak ngomong. Rai kopi. Kopi ini ngopi terus jawab ya masuk ya. Monggo. Kopi itu kan mengandung filosofi ngolah pikir dan lan hati. Wah, ngolah pikir lan hati. Jadi intelektualitas dan spiritualitas itu tetap terjaga. Keseimbangan rasio dan rasa. Monggo, tadi gimana? Santri itu seperti kata di dalam tempurung, tapi ketika keluar dia kaget. Mengatasinya gimana ya? Tantangan dan harapan tadi. Sebenarnya di dalam pondok pesantren ini kan sudah diajarkan seperti kayak muhadharah dan lain sebagainya, kayak ada latihan sambutan, latihan jadi pembawa acara, latihan sambutan sebagai gubernur lah, sebagai ketua panitia, bupati dan lain sebagainya. Bahkan dilatih sambutan sebagai presiden. Jadi setidaknya santri itu sudah mempunyai bekal. Kalau keluar dari pondok pesantren itu sudah mempunyai bekal untuk bisa mengatasi problem-problem tersebut. Makanya inti jangan sombong kalau sudah mempunyai ilmu. Maka kalau kita bermain bola kan jemputlah bola itu. Jangan bola yang menjemput kita. Maka jemputlah bola itu kalau mau mendapatkan bola. Bola adalah teman. Iya. Bahasa. Dan kita selalu menendang teman. Iya, bola tendang. Jadi intinya santri itu sudah diajari sebenarnya dalam pondok pesantren. Seperti apa tadi? Kegiatan apa? Muhadharah. Santri diajari mendapatkan giliran, misal menjadi presiden, menjadi ini. Jadi sebenarnya santri sudah siap untuk menghadapi tantangan tadi. Iya, sudah siap.
Ya. Siap. Oke. Kaum sarungan atau kaum pengangguran sudah siap untuk menjadi presiden. Kalau Kang Engsan gimana? Ya, kalau saya kurang lebih pendapat dengan apa yang diutarakan oleh Kang Mujib gitu ya. Yang kurang lebih bahasanya gini loh. Bahwasanya ungkapan santri itu seperti apa tadi, kata di dalam tempur. Meskipun saya belum pernah melihat kata di dalam tempur itu kayak apa. Nggak tahu. Tapi kan itu mungkin iya benar, tapi tidak sepenuhnya bisa dibenarkan kalau menurut saya. Bahwasanya kalau kita melihat fakta dalam kehidupan yang sebenarnya, mereka yang mengatakan hal demikian belum tentu dalam masyarakat itu jauh bisa lebih diterima dibanding dengan lulusan pondok pesantren. Bisa terbukti bahwasanya yang lulusan hanya akademis semata, nah, tanpa bermaksud apa-apa, karena saya juga orang akademis gitu ya, itu yang hanya lulusan akademis semata dibandingkan dengan yang lulusan pondok pesantren, nyatanya di masyarakat itu lebih mudah diterima yang lulusan pondok pesantren. Sebab apa? Sebab dalam pondok pesantren itu tidak hanya intelektualitasnya itu tidak hanya dalam sebuah teori semata, tapi juga ada praktek yang dilakukan setiap hari. Ya, kurang lebih apa yang dikatakan oleh Kang moderator tadi itu kan bahwasanya 24 jam gitulah dalam pondok pesantren itu pendidikan. Ya, pendidikan yang diajarkan dalam pondok pesantren tidak hanya formal saja, tidak hanya ngaji saja, tapi juga pendidikan kemasyarakatan dan kehidupan. Selain santri itu biasanya senengnya ngopi. Ya kaya mau ngopi itu ngolah pikiran ati, ada ngajine, ya ono riyadhah tirakate, jadi seimbang sehingga menciptakan keseimbangan antara rasio dan rasa. Ya. Jadi intinya adalah sebenarnya dalam pondok pesantren itu sudah diajarkan tentang sosial dan kemasyarakatan. Santri itu sudah diajarkan, ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial sebelum dia pulang ke masyarakat, karena intinya pendidikan itu dari masyarakat untuk masyarakat ya. Intinya seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari audiens 350 santri ini. Ada? Monggo kan. Monggo. Live chat yang dari santri beling belum ada live chat, sahabat-sahabat beling. Dari santri mana? Monggo manapun, monggo kalau mau bertanya. Oke. Jadi menanggapi yang dikatakan Kang Ihsan tadi, santri itu sudah diajarkan sosial dan masyarakat. ya. Sebelum dia pulang dia itu sudah diajarkan gimana sih caranya bersosial, gimana sih caranya bermasyarakat. Kembali lagi dari pendapat Nurul Majid kalau nggak salah ya. Pondok pesantren itu adalah pendidikan dengan syarat nilai, value, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain menjadi lembaga pendidikan, pondok pesantren juga lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Intinya gini, santri itu adalah digenjot moral ya. Selalu moral dan moral, atau etika atau akhlak. Nah, atau yang dikatakan Kang Ihsan tadi spiritual dan apa? Rasio dan rasa. Rasio dan rasa harus nyambung. Tapi gini kan, tantangan dan harapan kembali lagi di situ. Pondok pesantren selalu mendapatkan tantangan dari masa ke masa. Mungkin zaman dulu, zaman penjajahan, tantangan pondok pesantren adalah menghadapi Londo dan kawan-kawan. Setelah itu, setelah merdeka, pondok pesantren menghadapi tantangan yang dinamakan oleh komunis. Lanjut sampai sekarang pondok pesantren mungkin mendapatkan tantangan tentang globalisasi, modernisasi, digitalis. Nah, itu tantangan atau sebuah mukjizat tentang digitalis itu sebenarnya saya belum tahu. Mungkin dari narasumber nanti bisa menjelaskan gimana sih pandangan narasumber santri dan digital, santri dan gadget. Apakah memang benar santri itu perlu membawa gadget, HP dan lain-lain, atau tidak benar? Dan juga seperti ini, kalau memang benar santri itu memang membutuhkan informasi dari luar, tapi
seyakin apakah jenengan berdua kalau santri itu aman untuk membawa sebuah gadget? Monggo dijelaskan. Ya, langsung saja. Ya. Tadi saya pikir dengan ucapan yang dia dikatakan oleh Mas Mudra itu kan bahwasanya kan santri itu dalam tantangan zamannya itu kan menghadapinya berbeda-beda dari masa ke masa, dari zaman ke masa ke zaman gitu ya. Seperti dahulu kala pada waktu penjajahan, saya jenenge santri itu emoh nganggo celana, emoh nganggo jas. Sebabnya napa? Sebabnya kan dikatakan apa? Tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan penjajahan sehingga tidak mau menerima gitu. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu hal itu bisa diterima gitu ya. Maksudnya boleh menggunakan celana, boleh menggunakan jas. Bahwasanya kan itu sebuah hal yang apa ya, dinamis gitu ya. Nah, begitu juga saya melihat pada tantangan saat zaman ini. Saat zaman ini kadang ada santri yang sing jenenge pendidikan formal, sing jenenge kuliah, bahasanya ngaji mau ngaji gitu. Padahal jika kita ditelaah atau dipikir lagi, jika kita tidak mengikuti hal-hal yang demikian, maka kita akan tergerus dengan zaman, tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Seperti halnya dengan masalah gadget tadi, digital tadi, saya memiliki pandangan tersendiri. Meskipun di luar sana banyak pondok pesantren yang tidak memperbolehkan santrinya membawa HP, tetapi saya ada satu pandangan, bahwasanya jika HP itu dapat mengganggu pelajaran ataupun ngaji santri, iya memang, iya. Tapi jika santri sama sekali tidak boleh membawa gadget, itu ya juga kurang tepat. Nah, solusinya gimana? Maka sesuaikanlah dengan kebutuhan dan usia masing-masing. Karena kan usia kan bisa mempengaruhi. Istilahnya nalarnya anak itu kan mempengaruhi. Jadi melihat jenjangnya. Misal ketika jenjangnya itu masih MTS, SMP, yang masih lebih suka dalam ngegame, dalam permainan, menggunakan gadget itu ya sesukanya gitu, tidak dalam taraf kebutuhan, maka ya diberikan misal 1 bulan sekali ataupun 1 minggu sekali, istilahnya itu untuk hiburan, refreshing gitulah. Kan tanpa sadar kan pasti tahu informasi yang ada, kemudian bertambah dengan jenjang yang ia miliki, semisal sudah pada tingkat usia dewasa dan mahasiswa, itu kan penggunaan gadget itu sudah masuk dalam ranah kebutuhan, bukan hanya permainan gitu. Jadi disesuaikan kalau menurut saya penggunanya itu agar tidak disalahgunakan. Berarti menurut Kang Ihsan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi ada mungkin gini, seyakin apa jenengan untuk santri itu membawa HP hanya untuk mungkin browsing-browsing kajian, browsing-browsing ini. Seyakin apa jenengan, karena zaman sekarang kan kalau tidak MOBA, PUBG, Free Fire, dan juga mungkin ek dan yang lain-lain itu. Nah itu. Iya, aku suudon. Husnudon soalnya suudon ki haram. Nanti Anda yakin santri itu murni, bersih? Ya sebenarnya ya masih apa jenenge 50-50. Istilahnya apa kan 50-50 ki masih sak gitu. Enggak don, enggak paham, masih sak gitu. Berarti sebenarnya santri itu membutuhkan untuk membawa digital atau membawa HP lah, katakan HP. Itu kan. Santri dibutuhkan untuk membawa santri dibutuhkan untuk membawa HP, tapi Kang Ihsan sebenarnya tidak percaya bahwa santri itu membawa HP hanya untuk kebenaran. Iya. Ya itu relatif sih, maksudnya kan emang gimana ya? Santri pun manusia yang tak luput dari salah dan dosa, istilahnya kan gitu. Tapi kalau salah terus? Kalau salah terus ya itu perlu dipertanyakan. biasanya santri beling ya. Beling. Karena terkadang memang gini, santri itu perlu beling. Karena kalau beling itu alurnya itu santri, beling, timbali kiai dukani, dia ingat, wah aku santri. Kalau nggak pernah dukani, nanti dia itu lupa, wah aku itu kiai. Itu malah bahaya itu. Jadi santri itu harus beling, biar dia tidak lupa kalau wah aku santri bukan kiai gitu.
Berarti kan dalam konteksnya itu dia menjadi santai dulu baru boleh beling Nah, gitu. iya, Berarti kalau berarti nggak boleh beling. Kalau nggak santai nggak boleh beling Nggak gitu. boleh. Udah bablas lah salam. Tulanan HP ya wes. Nah, makanya itu. Nah, kalau Kang Ucip itu gimana? Santri, HP, seyakin apa kalau santri membawa HP itu hanya untuk kebaikan? Berapa persen? Sulit pol ya. Itu tantangan zaman. Harapan dan tantangan pesantren. Kalau untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ya memang HP sangat diperlukan untuk zaman sekarang. Tapi melihat santri sekarang seperti yang disampaikan moderator tadi, apakah bisa membatasi diri hanya untuk browsing kebaikan dan sebagainya? Sangat sulit memang. Tapi jadi harus bangun diri untuk membentengi diri. Kan media sosial itu sangat luas, jangkauannya sangat luas, bisa akses ini, akses itu dan lain sebagainya. Dan orang akses yang aneh-aneh bagaimana, kan begitu ya. Makanya terus dibentengi di pondok pesantren ada ilmu akhlak dan lain sebagainya. Karena karakter itu ada dua, karakter moral dan karakter kinerja, dan keduanya itu harus terpadu antara moral dan kinerja. Moral contoh jujur, baik, rendah hati dan lain sebagainya. Kalau kinerja rajin, bekerja keras dan lain sebagainya. Dan keduanya harus terpadu antara kalau nggak terpadu, jujur tetapi malas, kan nggak ingin kita jujur tapi malas. Harus terpadu, jujur juga harus bekerja keras. Nggak ingin kita nggak jujur, berbohong tetapi rajin, nggak ingin. Tetapi harus dipadukan antara dua karakter tadi. Makanya di pondok pesantren ada pelajaran akhlak, pelajaran fikih, pelajaran tauhid dan lain sebagainya untuk membentengi diri dari hal-hal yang kurang positif tadi. Maka tapi tinggal santrinya mau mengamalkan nggak? Tapi kan sama belum yakin nih. Belum yakin kalau santri itu bisa ke jalan yang lurus, bukan nyempal ke jalan kesesatan. Maksudnya kesesatan dalam hal kesantrian. Ya, realistis aja. Maksudnya melihat kenyataannya demikian maksudnya. Tapi kan gini, manusia itu terkadang membutuhkan yang namanya kholwat, atau momen dimana dia itu harus menyendiri, momen dimana dia itu harus bahasanya itu menyendiri untuk mengenal agama, untuk dia itu mengenal pendidikan yang dia dalami, atau dalam hal ini adalah pesantren. Karena ada beberapa pesantren yang tidak membolehkan membawa HP itu karena momennya anak-anak santri atau anak didik yang masih di tahap belajar itu momen kholwat. Dia itu harus mengenal agama, dia itu harus mengenal apa yang diajari, sampai dia nggak harus membawa HP karena tidak boleh terganggu dengan HP. Mungkin keyakinan kita yang 30% santri itu baik. Mungkin keyakinan kita santri itu pokoknya baik, nggak ngarah dia main Free Fire, nggak ngarah dia main MOBA, nggak ngarah dia main PUBG, nggak ngarah dia akses hal-hal yang seperti itu. Itu kalau kita itu tidak terlalu yakin, itu kan juga akan bahaya. Gini, mau main Free Fire, main Mobile Legends dan sebagainya kan itu belum tentu buruk, ya. Belum tentu buruk. Yang buruk adalah yang pembelaan. Yang buruk kan yang berlebihan. Apa-apa yang berlebihan itu kan buruk. Makan berlebihan buruk. Minum berlebihan buruk. Bahkan melakukan kebaikan berlebihan pun itu juga nggak baik. Misal sholat jamaah terus di masjid tanpa memperdulikan tetangga sekitar, itu kan juga nggak baik. Ibadah sosial juga harus juga harus diperhatikan. Sholat jamaah 15 menit lah, masih 15 menit, tetapi nggak mau memperhatikan tetangga sekitar, itu kan juga salah. Sama seperti itu, main Mobile Legends, main Free Fire itu belum tentu buruk. Yang buruk adalah yang berlebihan tadi. Yang berlebihan Main saat waktu ngaji. Misalnya kan gitu. Nah, tadi kan seperti tadi, santri itu 24 jam itu ada dunianya pendidikan. Di pojok di pojok, mungkin di sebelah
sebelah jeding atau mana itu delik itu kan untuk wah aku deres, aku lalaran, aku hafalan. Kalau dia bawa HP, seyakin apa Anda ketika santri jam 12 malam di pojok peteng-peteng bawa HP? Oh dia ngakses apa? Itu kan yang menjadi kita pertanyaan, wah ini bahaya kalau diteruskan kan. Itu adalah tantangan kita atau tantangan santri di masa depan dan mungkin mulai sekarang. Ya, Karena gini rawan bagi-bagi dewenan iku. gini kholwat atau menyendiri itu kan sudah juga dicontohkan baginda Nabi lah dulu. Ketika beliau menyendiri di gua Hira. Kan dia meninggalkan apapun, meninggalkan dunianya karena dia menyendiri fokus untuk mengenal agama, untuk mengenal Tuhan di gua Hira. Nah, saya ibaratkan santri itu harusnya juga seperti itu, harusnya di zaman seperti apapun harusnya seperti itu. Tapi memang kebutuhan kita adalah menerima informasi dari luar. Supaya karena pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang inklusif, terbuka dengan siapapun, terbuka dengan apapun. Asalkan jangan yang seperti itu tadi, mojok jam 12 malam, petang-petang samping jeding, itu bahaya. Ya emang gitu. Jadi kalau saya melihat kan yang namanya jika kita yang ketika ada yang berduaan kan pasti ada yang ketiga istilahnya gitu. Bukan dalam konteks berduaan manusia sesama manusia saja. Sekarang gadget pun itu seakan-akan menjadi suatu hal yang hidup gitu loh. Jadi jika kita kholwat yang sejati, kita menyendiri itu kan istilahnya Allah itu kan zat yang satu, yang sendiri gitu. Jika kita ingin mendekat ya kita dalam posisi juga sendiri gitu. Tapi jika kita mendekat kok kita membawa itu yang datang malah kadang pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ya apa yang Berarti ini mulai goyah pendirian tentang santri bawa HP boleh. Tadi kan boleh santri bawa HP, sekarang kan HP itu yang kedua, nanti ada yang ketiga setan. Berarti kan sebenarnya santri itu harusnya tidak membawa HP. Tapi kalau kita santri tidak membawa HP, kita tidak bisa siaran. Ini karena efek santri boleh membawa HP. Kita bisa siaran live di YouTube, Santri Bullying Channel bersama dengan akun official apa? Pondok Pesantren Al Hikmah Lasso. Mending ini kan enggak kholwat. Enggak. Rame-rame untuk ngopi. Nonton rame-rame. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan? Ada website enggak? Belum ada pertanyaan tentang intelektualitas kaum sarungan. Dibuka website 15 menit sambil diskusi gitu. Barangkali ada yang masuk. Monggo. Dibuka live chat 15 menit, kita sambil diskusi, kita sambil menunggu ada pertanyaan dari luar gitu ya. Menantang, live chat itu menantang. Jadi dua narasumber kita menantang kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar gitu. Ampuh pokoknya. Jadi ini dua narasumber kita juga dikenal dengan mahasiswa. Satu adalah penggerak Dema dan yang satunya adalah aktivis PMI. Oke, ada pertanyaan dari luar, monggo. Dari wow, ampuh ini aktivis beneran kali ini. Online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat berbobot, cukup menguras keringat dan cukup juga untuk kita bahas malam ini. Jadi pertanyaannya itu gini, ketika kaum sarungan itu diidentikan dengan santri, hal itu menurut penanya, menurut Kang Misbah tadi, itu akan menjadi sebuah pengkerdilan atau mengkerdilkan seorang santri. Karena menurut pendapat yang dikatakan tadi, pendapat Gusmus adalah semua orang itu bisa menjadi santri asal moral. Ya seperti itu kan. Jadi bagaimana hal seperti itu? Ya, langsung saja. Langsung ditanggapi. Langsung saya. Sebentar, yang kedua dulu. Yang kedua itu intelektualitas santri. Batasan apa dan ruang lingkupnya itu seperti apa intelektualitas santri itu? Karena intelektualitas itu adalah kebebasan berpikir.
Nah terkadang santri itu bagaimana mau kebebasan berpikir, sedangkan kalau kita itu berpikir terlalu luas, terlalu bebas, kita juga akan terbentur dengan sebuah peraturan. Terkadang peraturan di pondok pesantren, terkadang juga akan berbenturan dengan pemikiran atau perintah kiai. Sedangkan santri kan harusnya ngawulo tawaduk sendiko ing dawe kiai. Nah, itu seperti apa? Intelektualnya seperti apa? Batasannya seperti apa? Waduh, sampai nanti setelah pembahasan ini banyak santri-santri Nusantara itu akan saling berdebat dengan kiainya. Kita akan bahaya. Gimana ini? Dengan salah ya itu. Bahaya. Disalah-salahkan kiai. Aduh, padahal kan figur utama ya. Figur utama. Bukan sendiko yang dawuh malah nyari ribut. Jadi gimana untuk Ya, pembahasan ini tadi? saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih penanya yang budiman ya. Saya akan sedikit menjawab. Jadi tidak selamanya yang namanya logika itu bisa dilogikakan dengan terbalik. Logika terbalik gitu ya, perbandingan yang terbalik. Bahasanya suatu definisi A tidak selamanya jika dibalik itu akan menimbulkan satu definisi yang sama. Semisal gampangannya ini, saya jenengin nabi ini ku mesti enggak mesti rasul, tapi rasul itu mesti nabi. Nah, itu kan salah satu contoh. Padahal konteksnya antara nabi dan rasul, tapi kan tidak dapat dipastikan. Nah, tadi konteks yang kita bahas itu kaum sarungan. Kaum sarungan itu biasanya identik dengan santri. Tapi itu tidak bisa dijadikan logika yang terbalik bahwasanya sing jeneng santri mesti kaum sarungan. Jadi Karena bukan tukang keplek pun sarungan kan? Nah, itu. Jadi konteks yang tadi kita bahas itu adalah kaum sarungannya. Bahwasanya kaum sarungan yang biasa masyarakat umum itu menyebut atau membahas yang dinamakan dengan kaum sarungan adalah identik dengan santri. Tapi nggak boleh langsung dibalik, oh berarti sejenis santri mesti sarungan, sehingga sarungan pasti bukan, ya nggak bisa. Jadi itu yang tanggapan dari kami gitu. Jadi ya saya sesuai dengan pendapat yang tadi jenengan katakan, bahwasanya Mbah Mustafa Bisri Gusmus itu mengatakan santri itu kan pendidikan akhlak, bahwasanya siapapun yang berakhlak dan memiliki perilaku seperti santri maka dia adalah santri. Itu. Kemudian yang tadi yang kedua ruang lingkup intelektualitas santri itu, nah ini bedanya. Jadi dalam ruang lingkup intelektual santri itu dalam kebebasan berpikir dan berpendapatnya itu ada batasan-batasan. Bukannya itu untuk membatasi, bukan, tetapi batasan itu untuk mengantisipasi agar pemikiran kita itu tidak kebablasan istilahnya. Kan kadang ada pemikiran itu semakin dalam bukannya semakin benar tapi semakin menjerumuskan kepada sesuatu hal yang membingungkan, bahkan kita tidak mengetahui yang benar mana dan yang salah mana. Nah, fungsi dari kiai itu kan beliau itu memberikan patokan-patokan rambu-rambu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita dalam berpikir, pola pikir yang kita bangun itu bisa sesuai. Oh, aku mikir oh jare kiai iki enek ngene iku gak oleh, nek iki apik ngono. Jadi ada patokan rambu itu, maka kita akan lebih mudah gitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berarti intinya gini, kebebasan dalam berpikir itu kita masih ada patokan. Berarti kan kita tidak bebas. Iya. Iya. Belum intelektual. Kalau menurut penanya tadi kan intelektualitas itu kebebasan berpikir. Nah, santri itu dibebaskan untuk berpikir, tapi diberi rambu-rambu. Iya. Misalkan gini, kamu bebas berjalan kemanapun, tapi di beberapa tahun nanti kamu balik. Itu sama saja kita dilepaskan, tapi kita itu diberi tali. Weh, balik seperti itu gitu ya. Berarti kan tidak bebas. Jadi yang dimaksud dengan kebebasan itu istilah kebebasan kita dalam menuju sebuah tujuan. Istilahnya ono lho ning Malang, tapi kan tak kiye lho tak awene petane men kowe gak ketekane ngono lho. Ada rambu-rambu peta jalan yang lebih mudah, kenapa kok milih yang lebih sulit gitu. Istilahnya gitu. Jadi nek kita
dicol-col noto kan bisa saja sampai tujuan, bisa saja kan bisa nggak sampai, ada kemungkinannya. Jadi kita kan mengambil kemungkinan atau resiko yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi kebebasan berpikir itu, santri tetap memiliki kebebasan berpikir, Ya. tetap memiliki intelektualitasnya dengan ciri khasnya sendiri, Ya. tapi diberi rambu-rambu atau peta berpikir yang jelas. Ya. Seperti itu kalau menurut Kang Ihsan. Dan juga identitas kaum sarungan seperti identitasnya santri tadi dikatakan, santri itu sarungan tapi tidak semua Sarungan itu identik dengan santri, tapi tidak semua santri harus sarungan. Nah, Karena kalau yang berbicara aktivis PMI itu berbeda. Pembicaraan aktivis itu seperti ini. Jadi dia biasa juga sarungan, biasa juga pakai celana kalau mungkin orasi dan lain-lain. demo. Demo dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu gini. Pertanyaan tadi akan dijawab oleh sama-sama mahasiswa, sama-sama aktivis. Bedanya dia menyandang gelar dai muda. Masya Allah. Kalau dai pasti ono dalile. Pasti ono dai. Ya kayak. Enggak ada dalil enggak marah. Sing sahih dalilnya. Nanti dipertanyakan itu. Dalam hadis sahih. Ya setuju karo Kang Ihsan. Jadi Aslinya iki dai apa santri iku? ya, tadi kan sudah dijelaskan di pembukaan wudu zinatakum inda kulli masjid itu. Pakailah yang menurut pakaian yang menurutmu paling bagus kalau mau ke masjid gitu kan. Kalau di sebuah lingkungan itu paling bagus adalah sarung, maka kan pakailah sarung untuk pergi ke masjid gitu. Maka sarung ya gak hanya identik ke santri tapi identik ke semua lah, gak ke santri. Semua yang notabene di lingkungan itu lingkungan yang sarung dianggap yang baik. Beda kalau tadi seperti di Mesir tadi kan sarung identik yang kaum pengangguran. Di sini sama. Dewe paling melem kan. Repotnya di Indonesia itu paling melem pakai sarung, santri pakai sarung, pamain togel juga pakai sarung. Multi jenis. Multi jenis, multi sebutan malah. Oh, dihukumnya gimana ya bingung makanya. The power of sarung. Itu yang sarungan. Yang kedua, intelektualitas santri. Ruang lingkupnya itu seperti apa? Kebebasan berpikirnya itu seperti apa? Iya. Jangan sampai ada santri besok mendemo kiainya. Yang bahaya, santri mendemo kiainya tidak cocok mungkin dalam hal politik, tidak cocok dalam hal pengajaran, makrot dan lain-lain. Jangan. Saingan antara santri dengan kiai. Saingan imam. Enggak boleh. Saingan khusus biasa. Saingan Gus sudah biasa. Saingan imam itu ya bahaya. Masalah pelik. Di sebuah pesantren kan pasti sudah diajarkan tentang yang hak itu kan sudah hak, yang batil juga itu sudah jelas gitu kan. Yang benar jelas, yang batil juga jelas. Makanya dalam pemikiran pola pikir jadi sudah mempunyai ranah sendiri lah santri itu mana yang benar, mana yang batil itu kan sudah pintar membedakan lah karena di lingkungan pesantren itu sudah diajarkan tentang yang benar yang mana, yang batil yang mana dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin melawan dawuhnya kiai atau apa karena sudah diajarkan sebuah tata krama, akhlak, karakter dan lain sebagainya dan diajarkan mana yang benar, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Nggak bisa dicampur antara hak dan batil dicampur. Jadi tetap dalam ranah positif berpikir ke maju semaju-maju pun tetap dalam ranah yang positif gitu. Jadi intelektualitas santri itu seperti itu. Ya, tetap dalam ranah yang positif. Yakin. Ya, gitu. Karena intelektualitas itu kan pemikiran. Ya. Jauhnya perjalanan bisa kita lihat, jauhnya pikiran siapa yang tahu. Iya. Memang kan kalau kita lewat jalan pantura lah gitu, istilah diibaratkan. Jalan pantura itu ada yang berlubang, ada yang bergelombang. Kalau nggak pintar melewati lubang atau gelombang itu kan pasti kejeglong, bannya bocor atau apa kan seperti itu. Pak Ganjar ini ayatmu loh.
Jadi Jalan batangan. Boy santri kan harus pintar milih-milih jalan. Nah, iya. Pintar milih-milih. Ojo lewat jalan sing jeglongan. Nah jeglongan bane sing mesake. Dadi pinter gitu. Jadi santri itu tetap intelektual dengan caranya tersendiri, dengan ciri khas kesantriannya tersendiri. Oke. Ini sudah berapa jam ya? 2 jam. 1 jam kurang. 1 jam kurang. Terakhir mungkin pertanyaan. Tadi sudah disinggung bahwasanya 2 narasumber kita itu adalah mahasiswa. Jadi pertanyaannya gini, masih tentang intelektualitas, santri intelektualitas. Di dalam kampus atau mahasiswa pasti nggak asing yang namanya IQ, EQ, SQ. Ya kan? Kecerdasan pikiran, emosional dan spiritual. Nah, tapi tantangan zaman sekarang itu ada IIQ. Intelligent kecerdasan buatan itu lah, seperti robot dan lain-lain. AI gitu ya. Ya, AI. Nah, tantangan dan harapan. Kembali lagi santri, tantangan dan harapan. Harap zaman sekarang atau kita berpikir untuk ke depan beberapa puluh tahun ke depan. Ketika robot itu, kata orang kan bisa saja robot menguasai dan manusia akan menjadi budak. Sedangkan santri itu intelek. Santri itu tidak akan menjadi budak. Santri manut hanya kepada kiai, bukan kepada robot. Bagaimana menurut dua narasumber kita ini tentang itu? Tentang kecerdasan buatan itu. Apakah santri bisa tergerus dengan robotik? Atau santri akan menggerus robotik? Santri tetap di atas, robot tidak bisa mengalahkan inteleknya santri. Atau santri akan terbawa arus di zaman modern seperti ini atau zaman digitalik, zaman robotik ke depan, santri akan kalah derajat dengan robot. Karena kita tahu sekarang kita bertanya apapun itu kepada Asyah alamah Google. Di sana apapun ada, bukan cuma tapi di sana juga ada kitab bidayah kitab apa di sana ada. Nah, jangan sampai santri kan kalah dengan hal seperti itu. Tetapi kita mengenal IQ, EQ dan SQ. Sedangkan ada IQ, kecerdasan buatan. Itu kan yang membuat manusia. Nah, menurut santri itu gimana? Suatu saat itu santri itu kalau intelektualitas kita tidak terjaga, tidak terbangun, itu kan kita akan kalah. Iya. Itu gimana? Ya kembali lagi seperti yang pada awal pertama kali saya sampaikan, al-mukhafadhatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadid aslah. Itu adalah sebuah makalah yang menjadi pegangan kaum santri hingga saat ini. Di zaman dulu bahwasanya al-mukhafadhatu ala qadimis shalih, menjaga, melestarikan sesuatu hal-hal yang masih baik, wal ahdu, dan mengambil bil jadidil aslah, dengan segala sesuatu apapun yang itu dianggap lebih baik. Jadi yang namanya santri tidak menolak yang namanya modern bahasanya. Selain Mbah Maimun kan modern ya modern, tapi ya tetap eling ngaji bahasanya gitu. Biasanya kan jadi nggak menolak jika itu ada sisi kemanfaatan yang dapat kita nikmati. Ya kenapa tidak? Tetapi kan bahwasanya tadi robotik atau apa namanya? Dari zaman-zaman IQ kecerdasan buatan itu kan yang namanya buatan itu kan logikanya yang namanya buatan apa bisa nggak mengalahkan yang membuat? Ya kita tidak tahu karena kita memegang smartphone saja kita sudah kalah dengan smartphone gitu loh. Tapi kan bahwasanya tidak hanya IQ saja, kecerdasan buatan itu sampai saat ini hanya sebatas IQ. Dia menjawab, tapi kan nggak ada yang namanya haliyah ataupun ekspresi gitu ya. Maksudnya kan hanya suatu tulisan ataupun audio visual tanpa ada sebuah rasa gimana. Biasanya kan SQ dan yang satunya itu kan nggak ada. Tetap
kita masih memiliki, walaupun kita dalam IQ kalah kalau nggak Google, tapi kan kita masih unggul dalam SQ dan EQ. EQ. Tapi ada loh kan, itu ada di Google Google yang suara itu, Asistennya yang oke Google gombalin aku dong, itu kan ada itu. Sekarang para jomblo itu kan terkadang juga seperti itu. Oke Google gombalin aku dong, itu kan ada juga. Jangan sampai kita juga jatuh cinta dengan Google, nanti kan bahaya. Kalau kamu Jim, nanti Google juga punya perasaan pada kita punya perasaan pada Google, itu bahaya. Gimana kamu Jim? Kecerdasan santri versus kecerdasan buatan. Gimana kamu? Jadi itu apa, bisa mungkin santri bisa menjadi subjek, jangan menjadi objek. Oke. Kalau menjadi objek kan hanya menjadi penikmat, sebuah penikmat, misal hanya bisa menikmati Mbah Google. Tetapi kalau subjek kan bisa mengisi ruang di dalam Mbah Google. Ya, seperti kita ini ya. Makanya jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, comment, subscribe Santri Beling Channel dan akun official Al Hikmah Langsung. Channel bermanfaat itu. Lanjut. Promosi enggak apa pokoknya. Demi apa ya? Syiar. Siar itu baik. Syiar itu baik. Bisa mungkin jadi subjek, jangan sampai jadi objek santri sekarang, karena semakin majunya zaman itu kan jangan sampai santri ketinggalan. Karena saya santri, maka saya membela santri dari tadi. Oke, siap. Itu tak bela. Meskipun nggak begitu yakin nanti. Jadi intinya gini ya, santri tidak akan kalah dari robot. Santri tidak akan tidak akan terbawa arus oleh modernisasi. Tidak akan. Yakin? Kalau saya yakin. Yakin. Oke. Mungkin kita sudahi diskusi kita hari ini. Alangkah baiknya kita itu diskusi seperti ini itu bisa terjadwalkan. Mungkin dari akun official tim Santri Beling Channel bersama tim Al Hikmah Langsung itu bisa berkolaborasi terus, itu wah keren menurut saya. Kaum sarungan atau intelektualitas kaum sarungan tidak diragukan lagi bahwasanya santri itu memang harus memiliki intelektualitas yang tinggi. Santri itu harus bisa menguasai bidang-bidang keilmuan yang tinggi. Dari kecil sampai besar santri itu diajarkan tentang pendidikan di pesantren, pendidikan akhlak, moral, hukum dan lain-lain. Tapi juga santri setelah menguasai itu semua, santri harus disebar di sebuah institut pendidikan yang tinggi, supaya santri itu bisa menguasai di bidangnya masing-masing. Inilah intelektualitas santri yang disiarkan live oleh tim dari Santri Beling Channel bersama dengan tim Pondok Pesantren Al Hikmah Langsung. Jika ada salah, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.